Lo baru sadar loh. Iya, keponakan di rumah juga. Ya Allah. Boleh dalam satu Ya, itu. hati-hati. Nggak mesti aku nunggu meninggal dulu. Nggak mesti. Boleh. Besok Itu juga bisa. boleh. Iya. Hati-hati loh ya. Ini makanya kita belajar ini biar lebih aware, biar lebih tahu kayak Udah pusing semua. siapa ya yang kita welcome sama siapa ya di rumah gitu. Jadi ada yang ke rumah pas nginep, oh kita welcome nih, oh ini siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh gitu. Termasuk mohon maaf ya ibu-ibu punten kayak adik perempuan sendiri, biar kata dia adik, ibu-ibu pasti udah nonton lah filmnya. Iya. Udah tahu kan? Sekalipun itu adik perempuan, kalau bisa pindahin, jangan satu rumah. Karena iya namanya setan kan nggak Iya tahu. benar. Iya namanya setan. Dan ini kita ipar nih, ya kecuali, nah sama kayak saya punya ipar nih ya, saya punya ipar kan udah nikah kemarin tuh, itu kan adik ipar, adik suami saya, kan dia satu darah sama suami saya, jadi nggak masalah kalau dia tinggal bareng kita, gitu. Atau saya punya adik laki-laki, tinggal sama saya dan suami, Boleh. nggak masalah, karena nggak jadi fitnah buat Iya. saya, nggak jadi fitnah buat suami saya. Ya. Tapi kalau suami saya punya adik laki-laki, Nggak dia boleh. tinggal sama saya, nah itu yang akan Nggak jadi boleh. fitnah nantinya, maka harus dipisah, gitu. Secara apa itu? Aurat berarti juga termasuk ya? Nah, Walaupun karena kandungan ipar kita. itu bukan mahram, maka di depan ipar kita nggak boleh terbuka aurat. Ini banyak yang harus kita review lagi, perbaiki. Banyak ipar yang semena-mena di depan iparnya. Jadi kayak dia pakai daster depan iparnya, dia nggak pakai jilbab. Ya udah, kalau kita yang ngaji udah tahu sekarang ilmunya lebih hati-hati lagi dan menutup aurat depan ipar sendiri. Ya. Yang lebaran jadi repot ya. Iya. Yang jilbaban terus. Iya, aku begitulah nasibku di rumah ipar. Nggak pernah Bahkan gini, Pakai mukena terus jadinya. nah itu ya harusnya seperti itu harusnya ya. Dan sama ipar itu karena aurat kita nggak boleh terlihat, maka dia bukan mahram kita, dan wudhu itu batal kalau bersentuhan. Jadi kalau sama ipar salamannya cukup. Kalau sama mertua gimana? Sama mertua itu mahram mu'abad, nanti kita bahas mu'abad selama-lamanya. Jadi nggak boleh nikah sama mertua. Bukan ya. mau nikah. Ya, boleh. Aurat ustazah. Udah dibalik papan, udah dibalik papan. Udah, kita sampai mana tadi? Yang dua ya. Aku nanya aurat bukan Jadi nanya nikah. ini mu'akot itu maknanya mahram sementara. Jadi kalau istri punya adik ipar, maka suami kita nggak boleh nikah sama adik perempuan kita, kecuali dua, wafat dan cerai. Habis. Nah itu kalau habis juga nasib berarti. Wafat ya, wafat istrinya dan Cerai. tadi cerai, talak. Jadi suaminya nyerahin istrinya, aku talak kamu ya, langsung talak 3. Nah habis cerai sama istrinya dinikahin adiknya. Wah itu sakit hati banget tuh ya. Orang ketiganya langsung Oh, kalau cerai keluarga ya, sendiri kalau gitu. meninggal sih beda. Nah kalau meninggal beda. Misalkan contoh kasusnya gini, istrinya meninggal dan kemudian anak istrinya nih yang bisa ngerawat cuman adiknya. Ya, itu Jadi adik perempuan itu adalah babysitter yang tidak perlu dibayar gitu katanya ya. Ternyata karena adiknya juga bagus akhlaknya, nggak jauh dari istrinya ya, wajah dan lain sebagainya. Suaminya suka, adiknya saling suka, mereka nikah nggak apa-apa karena istrinya udah meninggal. Tapi kalau istrinya masih ada dan mereka saling suka, itu namanya ipar adalah maut. Adik perempuannya, itu saya nggak tahu kalau kumpul lebaran keluarga tuh gimana. Santun. Lu kan bekas gue katanya. Kau ini nggak boleh ngumpul kayak gitu ya. Iya, kurang pantes gitu ya bahasanya ya. Oke, kita masuk ke rodoah sekarang. Rodoah ini poin yang kedua di mana nggak boleh dinikahi atau haram dinikahi, yaitu karena sebab sepersusuan, satu asi ya, rodoah sepersusuan. Siapa yang diharamkan dalam rodoah ini dibahas. Wa yahrumu minar rodha'i ma yahrumu minan nasabi. Yang diharamkan pada kategori satu susuan adalah yang diharamkan juga pada kategori nasab. Jadi kalau di nasab itu diharamkan, maka dalam susuan juga mereka diharamkan. Ya. Wa sabaqa anna alladhi yahrumu minan nasabi sab'un. Yang diharamkan di nasab kan tadi ada 7. Fa yahrumu birradha'i tilka sab'u aidan, maka yang diharamkan dalam satu susuan itu juga 7 kategori yang tadi. Summa syara'a fi uyubin nikah al-musbitati. Selanjutnya musannif menjelaskan tentang aib-aib. Oh, oke. Jadi sama ya begini. Saya ambil contoh begini.
ada seorang ibu. Ini dua orang ibu ya. Dua orang ibu. Contoh, mereka sama-sama punya anak nih. Punya anak, ibu dengan ibu punya anak. Ya, tetanggaan atau saudaraan, ya terserah lah mau kerabat, tetanggaan atau sama-sama Macam bisa kita nih lah. ya. Ibunya Ganen bawa anak, saya bawa anak. Yuk kita tukeran yuk, saling susuin. Ayo, udah anaknya nyusu sama saya, anak saya nyusu sama mamanya Ganen gitu ya. Itu kita saling susuin. Maka itu jadi saudara sepersusuan. Sepersusuan. Nah, ada syaratnya. Saudara sepersusuan nggak bisa cuman menenggak sekali dibilang saudara sepersusuan. Jadi saudara sepersusuan itu syaratnya adalah bayi yang disusukannya, atau diberi ASI usianya di bawah 2 tahun secara hijri, hitungan tahun hijriah. Di bawah 2 tahun. Jadi bayi di bawah 2 tahun. Jadi kalau ada bayi lebih dari 2 tahun disusuin, itu bukan anak. Jatuhnya bukan jadi anak. Mahram ya jadi. Iya, enggak jadi mahrum juga enggak. Berarti suami kita jadi mahrum dong kan? Aduh. Oh iya kan? Makanya hati-hati gini. Jadi gini, kita pahamin gini, oh di bawah 2 tahun. Jadi kalau ada yang lebih dari 2 tahun kita susuin, dia nggak jadi ini saudara mahram persusuan. Hatta itu mohon maaf kurang pantas ya. Hatta itu pasangan sendiri. Mohon maaf sekali, gimana ya bahasa ini? Emang Vicky gini ya, agak Iya, vulgar memang harus gitu. terbuka. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Jangan Ya Allah. Kalau misalnya kan ASI itu kan memang kualitasnya bagus ya. Iya. Hanya ke dokter misalnya waktu laktasi atau laktasi. Sebenarnya kalau memang untuk medis, dia minum ASI kita tuh nggak ada masalah. Dia tuh dia jadi gini. Suami minum susu kamu, nggak ada susu buat Darmi aja. Astagfirullahaladzim. Jadi gini. Ini ibu-ibu kalau udah bahas ini. Maaf, sorry. Udah nggak live kan? Perkara ini apa ya? Engahnya paling duluan gitu. Dia doang. Ya Allah, jadi gini. Dengar dulu. Jadi gini, misal contoh, kita lagi nyusuin bayi. Kita nyusuin bayi kan keluar air ASI ya. Terus nggak sengaja keminum sama suami. Tadi baik itu breastfeed secara langsung ataupun dipamping. Maka nggak masalah dan suaminya nggak jadi anak kita. Ada suami yang dia curhat sama ustadz gitu kan. Ustadz, kenapa saya itu loh keminum ASI loh, gimana? Apa saya jadi ini mahram gitu? Enggak lah, bagaimana gitu kan? Karena syaratnya adalah harus di bawah 2 tahun. Jadi bayi 2 tahun ke atas bukan bayi lagi. Ya. Dan itu enggak Ada yang menyusui bayi 2 tahun ke atas itu? ada masih kan? Ada bayi, saya punya kawan anaknya itu disusuin sampai 4 tahun, tapi sebenarnya Al-Qur'an cuman boleh membataskan sampai 2 tahun. Maksudnya di atas 2 tahun itu disusui orang lain maksudnya ada? Ya ada saja. Itu kan ada saja, mungkin anaknya udah hampir 3 tahun atau 3 tahun dia masih nyusu dan nyusu sama orang lain itu nggak masuk dalam kategori jadi mahram rodoah gitu ya. Nah sekarang ini syarat pertama, bayi yang disusukan di bawah 2 tahun. Yang kedua harus 5 kali tegukan. Oh tegukan. 5 kali susuan. Iya, 5 kali tegukan. 5 kali, jadi gini, kalau ada bayi dia baru sekali nyusu tapi sudah 5 kali sampai 5 kali, maka itu sudah masuk rodoah. Tapi ada bayi yang cuma nyusu udah sekali, nanti dilepas dia nyusu lagi tuh sekali, dihitung sampai 5 kali, maka ini sudah masuk rodoah. Jadi syaratnya itu, kalau cuma sekali atau cuma nyicipin setetes doang tapi nggak sampai glek masuk ke perutnya, itu tidak masuk dalam kategori rodoah gitu. Ya. Yang nggak bisa ketemu juga lah ya. Yang penting dia Iya. Masalahnya gini ya Ustazah, ketika dia jadi mahram kita berarti kan itu berarti sama anak kita nggak boleh nikah kan? Nah,
bawahnya terus ke bawahnya, artinya misalnya dia Sama kayak nasab iya jadinya. jatuhnya kan jadi Nah itu. ya itu repotnya Nah, yang mungkin kalau bisa iya enggak ke bawah. kita yang harus kasih tahu. Nah itu nih. Nah, kalau tadi ini syaratnya, termasuk ibu-ibu sekarang lagi rame Bang Asi, ya kan? Bang Asi ya, itu juga harus dicatat dengan spesifik. Kenapa? Karena nanti jadi saudara dari anak-anak kita. Ada orang yang kayak asinya sampai ngelimpah ya, jadi sekali pumping tuh sampai berapa freezer gitu. Akhirnya dia kasih ke orang, ke temennya, dia ditaruh ke Bang Asi. Itu harus dicatat. Ibu ini ya dengan ini anak yang disusukan ini biar tahu nanti nasabnya, biar tahu nanti hubungan tadi, hubungan mahramnya ya. Jadi kalau sudah satu susuan, siapa yang haram? Ini kan ibu sama ibu ya. Nah, anak-anaknya yang disusuin haram nikah. Misalkan saya nyusuin anak mamanya Ganen ya, mama Ganen anaknya perempuan, saya anaknya laki-laki nih misalkan. Tukeran, mereka mau nikah nanti udah gede nggak bisa karena dulu mereka satu susuan. Gitu. Walaupun si Ganen ini punya adik, tetap aja nggak bisa ya nikah berarti ya. Iya, karena memang sudah satu susuan gitu. Anaknya Ya, gini, Ganen punya adik, karena sudah menyeluruh nasabnya gitu. Ya, seperti itu. Hitungannya jadi saudara kesan. Iya, saudara semua kan. Nah, terus gini, misalkan ini anak Mama Ganen kan perempuan. Saya punya suami ini, dia nikah sama suami saya, nggak bisa. Iya, Karena suami saya sudah jadi ayah susunya, sudah jadi mahramnya. Oh, terhitung ayah susu. Iya, Ya, sama kayak kita kandung tadi. Iya, gitu. Dan ayah Ganen sudah jadi mahram anak saya. Maka dia boleh sentuhan cium tangan nggak batal karena sudah jadi ayah susuan yang mahram. Gitu. Dan sesama saudara, mereka udah sama-sama saudara. Gitu, itu pun sama kayak nasab, nggak batal wudunya karena sama-sama saudara gitu. Jadi ini nggak boleh nikah sama ibu susunya, ini pun nggak boleh nikah sama ibu susunya, mereka nggak boleh sama-sama nikah dan hukumnya sama ke atas ke bawah gitu. Itu ibaratnya kalau misalnya jadi saudara sepersusuan, mahramnya nambah ya, berarti dari keluarga sebelahnya. Iya, gitu. Kan? Berarti kan ke atasnya juga nggak boleh. Iya, ke bawahnya juga nggak boleh. Iya, gitu. Berarti jadi Makanya kan kayak tadi disebutkan menambah yang diharamkan pada hubungan nasab itu juga diharamkan pada hubungan sepersusuan. Gitu. Di saudara Anaknya aja gitu. Anaknya aja, Enggak, iya. itu ke saudaranya pun jadi saudara gitu. Makanya kalau mau ngasih nyusuin anak tuh mikir dulu. Mikir lagi gitu. Bukan kita mentang-mentang Iya. sama orang. Lebih dari 5 Itu sudah ini gitu. Ya sudah, berarti harus kan pernah ada kisah ibu-ibu orang mau nikah nggak jadi, ternyata mereka satu susuan gitu. Dan Dicatat ya nama harus ini udah dicatat ya. harus dicatat. Dan gini, kalau takutnya kita nggak ada umur ya, takutnya kita nggak ada umur, maka kalau bisa bikin catatan yang mahram kamu tuh siapa aja. Dulu ibu pernah ngasih susu ke ini, dia mahram kamu, ini mahram kamu, diinfokan, diwariskan. Tapi kalau kita nggak pernah nyusuin siapapun dan anak kita nggak pernah disusuin siapapun, ya aman-aman aja gitu ya. Nah, itu harus dicatat. Ini sebenarnya juga sindiran bunda-bunda buat siapa? Buat Bang Asi ini, buat orang yang semena-mena ngasih asinya. Karena kan jadi hukumnya dia nggak tahu mahramnya itu jadi acak-acakan gitu. Sekali nyusuin dan masuk terpenuhi secara saudara sepersusuan, anaknya nambah mahram 2 kali lipat ya. Nah, itu. Jadi harus benar-benar kita cek and recheck lagi gitu. Jadi 10. Jadi lebih banyak, ya ditambah betul. Nah, ini sudah ya, ini ya di bagian rodoah. Jadi yang tadi karena nasab, Suruh diem Ustazah. yang kedua karena Ada yang protes Bapak hobi baca. Ibu-ibu diem suaranya berisik. Ya Allah. Ya Pak, tenang. Oke, ini udah nasab udah clear ya. Terkait nasab udah clear. Terkait apa tadi rodoah satu susuan juga sudah. Sekarang kita masuk ke musoharoh, pernikahan. Ini kan udah nikah semua ya ibu-ibu ya. Udah. Saya masih gadis. Masih gadis ya. Musoharoh itu karena sebab pernikahan. Nah, ini disebutkan karena sebab pernikahan.
Sini musoharoh. Oke. Wal muharramatu binnas, yang diharamkan oleh nas ataupun syariat, arbaun bil musaharoti. Ada empat orang dalam hubungan musaharoh, pernikahan. Jadi kalau ketika kita nikah sama suami, bakal ada yang jadi mahram. Atau kita nikah, atau ini. Kita masuk pembahasan yang pertama dulu. Pertama yang masuk dalam kategori musaharoh, yang haram dinikahin itu siapa? Mereka adalah wahunna ummuz zaujati wa in alats. Ummuha sawaun min nasabin aw radha'in sawaun waqa'a dukhuli zauji bizaujati amla. Jadi yang pertama, ibunya istri, ibu mertua dan ibu ke atasnya, baik berdasar nasab ataupun rodok, baik telah terjadi persetubuhan, mohon maaf, bercampuran suami terhadap istri atau belum. Jadi yang pertama adalah mertua. Ketika mertua sampai ke atas, neneknya istri kita, berarti uyutnya istri kita, itu haram dinikahin sama laki-laki. Bagi kita ayah mertua punya ayah lagi, dia punya ayah lagi, itu haram. Ya ini kan kita bahasnya, ini kita perempuan ya. Jadi mertua, kita punya mertua laki-laki, haram nikah sama kita. Ketika apa? Ketika anak laki-lakinya menikah dengan kita. Jadi suami istri itu, mereka kan suka ada bahas gini ya, bukan mahramnya. Tapi kenapa suami istri kalau sudah menikah tetap batal wudunya kalau dalam mazhab Syafi'i? Kan bukannya udah mahram ustazah katanya kan? Tapi kalau sama mertua nggak ya Ustaz? Kalau sama mertua enggak, karena mahramnya mahram mu'abbad. Selamanya dia akan jadi ayah kita, dan walaupun kita bercerai sama suami ataupun kita ditinggal mati oleh suami kita, tetap dia mertua kita selama-lamanya. Jadi nggak ada mantan mertua, nggak ada. Dan itu karena sudah ada hukumnya demikian, nggak ada. Jadi kalau misalkan kita cerai sama suami, terus kita, aduh suka nih sama ayah mertua, pengen deh nikah sama ayah mertua, nggak bisa, nggak boleh. Karena sudah mahram selama-lamanya. Oh, mertua itu mahram selama-lamanya. Ya, mertua itu mahram selama-lamanya, mu'abbad. Ya. Jam berapa nih ibu-ibu? 11.22 nih. Oke. Kelihatan nggak sih? Pegel ya? Itu dipencet dulu yang di tengahnya. Ini Di tengah buat dikapasin sama ukuran papan tulis. Mbak, tapi gini aja nggak apa-apa kok Mbak, udah mau kelar sih. tengah ini. Itu Mana yang sih? di tengah itu. Nih. Nah itu anaknya ke atas. Pencet. Kayaknya nanti bapak-bapak yang ngomel itu ngomong kali sih. Bisa dipasin sama ukuran papan tulis. Bapak di komen bapak-bapak, hati-hati bapak-bapak. Ini pulang-pulang langsung pada tuh loh ayah katanya. Gini loh ayah katanya. Ya, banyak yang lain kata dia. Gitu ceklek gitu. Jadi mau bunda gimana katanya. Gimana? Oke. Pertama, bunda-bunda, satu, mertua. Ini haram dinikahin dan mereka adalah mahram mu'abbad. Baik kita setelah menikah sudah dicampuri oleh suami kita, ataupun belum sempat dicampuri kemudian cerai. Jadi baru nikah nih, baru akad nikah. Berantem sama suami, kata suami, aku ceraiin kamu langsung katanya. Belum sempat dicampurin. Maka bolehkah kita nikah sama ayah mertua? Tetap nggak boleh, karena sudah terjadi akad nikah. Gitu, itu jadi mahram selama-lamanya. Ya, baik terjadi percampuran ataupun tidak terjadi percampuran. Film itu. Oh, itu mertua adalah maut tuh ya. Macam-macam ya, ipar maut, mertua. Jadi kan sebenarnya mereka nggak boleh ya. Haram ya. Mereka anaknya saja udah pisah dan menikah itu haram, apalagi berzina. Mohon maaf ya, bahasanya selingkuh ya. Masih ada pasangan masing-masing dan selingkuh mertua mantu. Itu pun dosa berkali-kali lipat gitu. Ya. Karena nikah saja mereka haram, apalagi berzina tadi gitu. Maka mertua diharamkan, ya nggak boleh. Yang kedua, robibah. Siapa itu robibah? Warobibatu ay bintu zaujati idza dakhala bil ummi wa zaujatul abi wa in ala. Robibah itu adalah anak perempuannya istri, anak tiri. Nah, yang kedua adalah anak tiri. Contoh ya ibu-ibu, ada janda sama duda nikah. Janda sama duda nikah. Si janda ini bawa anak perempuan. Bolehkah ayah tirinya menikahi anak tirinya? Dua keadaan. Kalau
ibunya setelah menikah, setelah akad nikah belum bercampur sama ayah tirinya, kemudian berpisah cerai, atau ibunya tuh meninggal sebelum bercampur sama ayah tirinya, maka ayah tirinya boleh nikahin anak tirinya. Tapi kalau sudah terjadi, di sini disebutkan dakhala bil ummi, kalau udah terjadi percampuran ibu sama ayah tirinya, maka anaknya jadi mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Nggak boleh anak tiri nikah sama ayah tiri. Tetapi bagaimana kalau sama-sama anak tiri nikah? Boleh. Si janda bawa anak, si duda bawa anak. Maka hati-hati kalau terjadi demikian, jangan disatuin rumahnya karena mereka bukan mahram. Nih banyak yang ini kakak sayang sama adik, malah adik tiri tuh beda, dia dari suami, ini dari istri, disatuin dalam rumah. Mereka bersentuhan, mereka bukan mahramnya, mereka wudhu, mereka batal karena nggak seayah seibu dan nggak sekandung. Hidup serumah, bagusnya dipisahin karena mereka boleh menikah gitu. Walaupun ibunya Ibu bapaknya suami istri, iya. Dia nggak berlaku ke atas ke bawah ya? Nggak berlaku. Cuman mereka aja, iya. Gitu. Jadi seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau si janda punya anak, si duda punya anak, nikah, maka anak janda dan dudanya boleh nikah. Iya, karena nggak satu nasab. Karena nggak satu nasab, gitu ya. Yang nggak boleh adalah ayah tiri ke anak tiri perempuannya, ibu tiri ke anak tiri laki-lakinya. Itu nggak boleh, gitu. Ya. Robibah namanya, itu anak perempuan istri, dengan syarat tadi apa ibu-ibu, harus sudah dicampuri. Jadi kalau belum dicampuri masih ada peluang atau boleh untuk nikah sama ayah ataupun anak tirinya. Kita gini aja nggak apa-apa. Yang ketiga, istrinya bapak. Wazaujatul sini. Wazaujatul abi wa in ala. Istrinya bapak yang bukan ibu kandung kita, ya. Dan ke atasnya. Jadi contoh kita. Jadi kalau buat laki-laki tadi istrinya bapak, kalau kita adalah suaminya ibu kita. Suami kita, ibu kita nikah lagi, kita punya ayah tiri. Maka kita nggak boleh nikah sama ayah tiri kita. Sama ayah tiri kita. Istrinya bapak yang bukan ibu kandung dan ke atasnya. Jadi ayah tiri kita punya kakek lagi, kakeknya punya kakek, udah nggak boleh tuh sama kita. Karena dia sudah dengan ibu kita dan dia haram. Ya, ringkasnya gini, ini anak tiri, ini istri ayah gitu ya. Yang pertama mertua, yang kedua anak tiri, yang ketiga istri ayah, yang keempat wazaujatul ibni wa insafula, menantu. Jadi kalau ini mertua, ini menantu, istrinya anak kita. Misal saya punya anak perempuan, saya mau nikah sama suami anak perempuan saya, nggak boleh. Walaupun mereka sudah cerai atau bagaimana, nggak boleh. Gitu. Ya, wa insafula, sekalipun ke bawahnya, nggak boleh. Ini 4 ini karena sebab musoharo, pernikahan. Sekarang bagaimana besan dengan besan? Balike punya ibu, suami balike punya ayah, sama-sama janda sama duda. Mereka mau nikah, udah kita nikahin aja ya, bareng deh daripada mereka sendiri gitu ya. Boleh. Boleh. Itu. Besan dengan besan itu boleh. Cuman secara kepantasan tuh kayak Gimana gitu ya, gimana sih gitu. Iya, lucu aja gitu ya. Secara kepantasannya agak ini gitu. Kalau misalnya tadi kan ibunya istri dan ke atasnya terjadi akad. Anak perempuannya istri setelah bercampur. Kalau istrinya bapak dan ke atasnya itu terjadi akad atau setelah bercampur. Kalau sebelum bercampur cuman akad, itu masih boleh untuk nikah. Oke. Jadi syaratnya adalah bercampur. Kalau sudah bercampur itu jadi mahram selama-lamanya dan nggak boleh nikah. Tapi kalau belum bercampur, keburu cerai atau keburu meninggal, ya, ke bawahnya juga enggak, kecuali menantu sama mertua. Ini jadi mahram selama-lamanya. belum bercampur, Walaupun tidak bercampur. terjadi akad. Iya. Jadi kalau anak tiri ini terjadi akad atau bercampur, tapi kalau mertua dan menantu mau bercampur ataupun tidak bercampur, mereka harus tetap jadi mahram. Berarti ketika akad walaupun belum bercampur itu udah jadi mahram. Udah jadi mahram selamanya.
menantu dan mertua. Makanya nggak ada mantan menantu, nggak ada mantan mertua. Jadi kalau ada yang bilang tuh mantan mertua saya tuh katanya, oh nggak ada. Karena dia tetap jadi orang tua kita. nggak ada Berarti misalnya misalnya aku punya anak perempuan, terus anak perempuannya punya Temenmu, suami, gitu temen. ya. Terus misalnya anak perempuannya meninggal gitu, cerai. Berarti aku Nggak boleh. bisa menantu nih kan? Nggak boleh. Terus Bisa. ke anaknya menantu juga nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun anaknya bukan dari Ke anaknya menantu, ke anaknya menantu. menantu itu punya anaknya dari perempuan lain. Oh itu bisa, karena tidak ada satu Tapi nasab. berarti yang senasab aku. Yang senasab kita nggak bisa, cucu Iya, berarti gitu. ya misalnya ya kan cucu ya. Cucu. Berarti kalau misalnya anak laki-laki yang bukan dari anak kita yang perempuan tadi itu bisa. Bisa, gitu. Karena nggak ada hubungan darah. Karena Nggak ada hubungan darah. Oh iya. Kalau madunya ayah gimana? Madunya ayah. Istrinya Masuknya istrinya ayah, istrinya ayah. Iya. istrinya bapak. Itu ya. Iya, tetap aja nggak boleh. Karena dia sudah, mohon maaf, dicampuri oleh ayahnya. Jadi nggak boleh. Gitu. Jadi jangan sampai anak dia nyarter pengen bekas ayahnya, atau ayah saya nyarter ya bekas anak saya, nggak bisa juga. Gitu ya. Nah itu nggak bisa seperti itu. Mertua, anak tiri, istri ayah, menantu. Ini karena sebab pernikahan, ijab kabul. Nah suami istri mereka itu bukan mahram kan? Suami istri itu saya tanya sama ibu-ibu, kenapa mereka boleh menikah? Apa yang disebut dengan mahram? Karena bukan mahrum makanya boleh. Mahram itu maknanya apa? Yang haram dinikahi. Suami haram nggak nikah sama kita? Enggak. Masuk nggak 3 kategori ini? Enggak. Yang susuan enggak, nasab enggak, ini enggak. Tapi kenapa disebut mahram? Dia halal buat kita. Kita bilang, oh ini udah mahram saya, maksudnya boleh kita untuk digauli. Tapi di sini maksudnya adalah halalnya untuk digauli. Ya. Halalnya untuk digauli dan dia tetap punya peluang untuk berpisah sama kita, boleh nikah lagi gitu, ya. Tetapi dalam masalah wudhu suami istri tetap batal karena aslinya mereka nggak ada hubungan 3 ini, musoharoh, rodoah ataupun nasab, nggak ada. Oh itu alasannya kenapa? Itu alasannya. Di Syafi'i. Di Syafi'i, tapi kalau mazhab lain, Maliki, Hanafi, Hambali itu nggak batal. Kayak misalkan kita umroh, kita tawaf nih ya, ibu-ibu, nanti kita umroh bareng-bareng ya, mudah-mudahan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Enggak semua. Justru saya mau ini sih. Kita umroh ini, umroh mandiri. Udah ada coach-coachnya nih nanti. Nah nanti kalau kita umroh atau mungkin yang pengen umroh itu kan nanti ada prosesi tawaf ya. Nah di tawaf itu kita boleh kok gandengan suami istri, nggak batal kalau kita pindah mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i. Emang boleh pindah-pindah mazhab? Boleh pindah mazhab Syafi'i, boleh pindah mazhab Syafi'i, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Bagaimana wudunya Maliki? Caranya Maliki beda. Pertama, kalau Syafi'i itu cuma ngusap kepala sebagian, udah kena rambut udah sah. Tapi kalau Maliki harus sampai ujung kepala begini. Jadi harus dari wudhunya itu. Wudunya. Jadi kalau wudunya pakai Syafi'i, tapi pas tawaf pakai Maliki, Kita nggak sah. Kita juga harus maliki. Ya. Kalau pakai mazhabnya itu selama umroh doang terus Nggak apa-apa. pulang ke Indonesia beda. Nggak apa-apa, karena kan kita menyesuaikan dengan kondisi yang sedang kita datangi. Nggak mungkin kita pakai mazhab Syafi'i dan kesentuh suami, ayah sana, jangan deket-deket ayah, jangan gitu kan, susah kalau gitu kan, apalagi di tengah keributan. Sama mazhab maliki dulu nih ya. Ya gitu. Terus, tapi kalau kita tetap, kalau kita, nah tapi gini, kalau kita tetap bersikeras, pokoknya saya nggak mau pindah mazhab, saya mentok pakai Syafi'i gitu. Ya silahkan dengan konsekuensi dia benar-benar bisa menjaga gitu. Gitu ya. Itu agak-agak ribet juga ya, agak ribet gitu. Apalagi laki-laki kan. Iya. Kan tangan itu harus terlihat ini, yang tertutup ini. Yang tertutup atas boleh, tapi batuknya itu harus kelihatan. Nantilah insya Allah kita bahas ya terkait apa aurat-aurat perempuan gitu. Nantilah next insya Allah gitu. Next kaji. Jadi gitu ya. Nanti kalau tentang aurat, kita akan bahas tentang aurat perempuan di luar sholat, di dalam sholat, apa saja yang boleh kelihatan, termasuk permasalahan furu'iyah. Furu'iyah tuh masalah cabang yang sering banget kayak
apa ya, diperdebatin dan saling nyalahin gitu. Kayak contoh misalkan nikob, bercadar, gimana sih hukumnya? Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Maka yang bilang wajib, mangga pakai cadar. Yang dia nganggep sunnah, ada juga pendapat ulamanya. Masing-masing saling menghormati gitu, gitu ya. Terus nanti itu banyak macamnya, furu'iyahnya akan kita bahas insya Allah ya. Nah ini tadi, jadi suami istri kalau dalam mazhab Syafi'i batal, tapi kalau Maliki dan yang lainnya nggak batal. Akan batal kalau pakai syahwat. Jadi Maliki dan lainnya walaupun itu tawaf bareng gandengan, tapi suaminya bersyahwat sama istrinya, batal. Tapi kalau nggak pakai syahwat nggak batal, gitu. Nah kalau di Indonesia diterapkan mazhab demikian agak ngeri. Terutama buat anak-anak muda di luar sana. Ayo kita pegangan tangan, kenapa? Kita pakai mazhab Maliki katanya. Nggak apa-apa pegangan pacaran, kenapa? Orang kita nggak bersyahwat kok, yang penting pegangan aja gitu. Oh ini agak karena gini, perbedaan mazhab itu sesuai dengan konteks tempat dan wilayahnya tersendiri. Makanya itu indahnya Islam ya. Kenapa di sini pakai Maliki, di sini direalisasikan Hanafi, Syafi'i dan lain sebagainya. Konteks wilayahnya yang berbeda-beda gitu. Kalau kan kalau di Indonesia memang Syafi'iyah ya. Nah, kalau umpamanya ada orang yang pakai Maliki tapi serangkaian ibadah lah, kan kalau serangkaian ibadah kan dari mulai wudunya secara Keseluruhan ya. seluruh Boleh saja. Itu aja, kan? sebenarnya mazhab itu kan tergantung kepercayaan kita. Fikih itu kan fikih, iya. Jadi oke, betul, kembali ke Quran dan Sunnah. Tapi kan untuk memahami Quran dan Sunnah itu butuh juga pendapat ijtihad para ulama.